إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sungguhnya di antara sifat mendasar seorang hamba adalah melakukan dosa. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata', bahwasanya seluruh anak Adam sering melakukan dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik yang sering melakukan dosa adalah yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian senantiasa melakukan dosa di siang hari maupun di malam hari. Maka sifat berdosa adalah sifat mendasar seorang hamba. Karena kelemahannya, ketidakmampuannya untuk berhadapan dengan hawa nafsunya, ketidakmampuannya untuk tunduk di hadapan hal-hal yang telah menjerumuskannya. Ma'asyiral muslimin, karenanya di antara ibadah yang sangat agung adalah al-i'tirafu bidzam, mengakui dosa yang kita lakukan. Siapa yang mengakui dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kita ketahui kalau seorang sedang menghadapi permasalahan dan melakukan kesalahan-kesalahan terkait dengan manusia, lantas dia duduk di dalam persidangan, maka tentu sulit baginya untuk mengakui kesalahan-kesalahannya. Dia tahu kalau dia mengakui kesalahannya, maka dia akan semakin terhina di hadapan orang-orang. Dia tahu kalau dia mengakui kesalahan-kesalahannya, maka akan banyak hal-hal yang semakin dituntut kepadanya, maka semakin banyak tanggung jawab yang harus dia tunaikan. Maka susah baginya untuk mengakui kesalahan-kesalahannya. Itu pun kalau dia ingin mengakui kesalahannya, maka dia harus menyusun kata-kata dengan baik, kata-kata yang tersusun rapi agar dia bisa mengutarakan kesalahannya dengan baik. Itu kalau di hadapan manusia. Berbeda ketika seorang mengakui kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggal mengungkapkan isi hatinya. Kalaupun dia tidak mampu mengungkapkan dengan kata-kata yang indah, maka Allah mengetahui tangisan hatinya. Dia tinggal mengakui, kalau dia mengakui, dia semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukannya dia hina, malah dia semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai hamba-hambanya yang suka bertaubat. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, jika seorang melakukan dosa, maka mengakulah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Katakan, ya Allah, aku tidak mampu meninggalkan dosaku ini. Ya Allah, sungguhnya syahwatku telah menawanku. Ya Allah, sungguhnya dunia telah masuk dalam ragaku dan hatiku. Ya Allah, kuatkanlah aku untuk meninggalkan beban dosa-dosa ini. Mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji hamba-hambanya yang mengaku dosa-dosanya. Allah berfirman, wa akharuna i'tarafu bidzunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan sebagian orang yang lain, mereka mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampurkan antara amalan soleh dengan maksiat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mereka mengakui dosa-dosa mereka, maka Allah ampuni dosa-dosa mereka. Lihatlah ini dicontohkan oleh para nabi. Ketika mereka melakukan kesalahan, mereka langsung mengakui dosa-dosa mereka. Mereka tidak menunda-nunda untuk mengakui dosa mereka. Begitu bersalah, mereka langsung mengakui dosa mereka. Nabi Adam alaihissalam ketika makan dari buah yang dilarang, maka dia berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, sungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Itu kami telah bermaksiat, kami telah berdosa, kami telah salah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak mengampuni kami dan tidak memaafkan kami, tidak merahmati kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam ketika membunuh seorang tanpa sengaja, yang tidak diperintahkan oleh Allah untuk membunuhnya, maka dia mengatakan, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku telah melakukan dosa, menzalimi diriku sendiri, ampunilah aku. Kata Allah, faghfaralah, maka Allah pun mengampuninya.
Lihatlah Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan oleh ikan paus, fanada fi dhulumat, maka dia menyeru dalam kegelapan yang bertubi-tubi yang menggelapinya, kegelapan perut ikan paus, kegelapan malam hari, kegelapan mendung yang begitu pekat ketika itu, kegelapan lautan. Maka dia berkata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim, ya aku termasuk orang-orang yang berdosa. Maka mereka pun mengakui kesalahan-kesalahan mereka. Oleh karenanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa-doa yang berisi tentang pengakuan. Di antaranya doa yang diajarkan ketika seorang baca doa istiftah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk, zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Yang maknanya, Allahumma antal malik, ya Allah Engkau adalah raja. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Anta rabbi, Engkau adalah Tuhanku. Wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Zalamtu nafsi, aku telah menzalimi diriku sendiri. Wa i'taraftu bi dhanbi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfir li dhunubi jami'an, ampunilah dosa-dosaku seluruhnya. Innahu la yaghfiru dhunuba illa ant, tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Wa may yaghfiru dhunuba illa Allah, siapakah yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga mengajarkan doa dalam Sayyidul Istighfar. Kemudian kita baca doa Sayyidul Istighfar, di dalamnya di antaranya abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u laka bi dzambi. Ya Allah, aku mengakui nikmat-nikmat yang Kau berikan kepadaku, sekian banyak nikmat yang tidak terhitung, tidak terhingga. Tapi aku juga mengakui wa abu'u laka bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Sebenarnya mengatakan abu'u maknanya, ya Allah, aku mengakui aku memikul dosaku yang aku tidak suka, namun belum bisa aku tinggalkan. Aku mengakui dosa-dosaku tersebut di hadapan Engkau, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang belum bisa aku tinggalkan, ya Rabb. Ini adalah pengakuan kepada Allah agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma ghafirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan kebodohanku dan sikap berlebih-lebihan dalam urusanku. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa dosa yang Kau lebih tahu daripada aku. Yaitu Rasulullah membuka doanya dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku wa jahli, dan ada dosa-dosa yang mungkin yang dilakukan karena kejahilanku atau ketidaktahuanku. Wa israfi fi amri, dan sikap berlebih-lebihan dalam urusanku. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan dosa-dosa yang mungkin aku duga bukan dosa, ternyata dosa di sisimu. Kemudian beliau melanjutkan doanya, Allahumma ghfirli khata'i wa amdi wa hazli wa jaddi wa kullu dzalika indi. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku yang aku tidak sengaja maupun yang aku sengajai, atau dosa yang timbul karena aku bercanda atau keseriusanku. Wa kullu dzalika indi, dan semua itu ada padaku. Pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku yang telah lalu dan mungkin yang akan aku lakukan di kemudian hari. Apa yang aku lakukan terang-terangan, yang apa aku lakukan sembunyi-sembunyi. Antal muqaddimu antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Ini doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk pengakuan terhadap dosa-dosa. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, tinggal mudah seorang bermunajat di hadapan Allah, menderaikan air matanya, mengakui dosa-dosanya. Sungguh kita semua sering terjerumus dalam dosa-dosa. Setiap kita lakukan dosa, jangan pernah tunda untuk mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, selama hidup, selama nyawa belum di kerongkongan, belum gorgorah, selama matahari belum terbit,
dari barat, maka seorang punya waktu untuk beristighfar, untuk mengakui dosa-dosanya. Dan sungguhnya seorang yang cerdas tidak menunda pengakuan dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buat apa dia menunda pengakuan dosa sementara dia mengaku di hadapan Arhamur Rahimin, zat yang paling sayang, Maha Penyayang, lebih sayang kepada hambanya daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Kalau banyak orang sayang kepada kita, ayah kita, ibu kita, anak kita, orang tua kita, saudara kita, kawan kita, maka yang lebih sayang dari mereka semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka utarakan dosa-dosanya, akui dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jangan dia tunda-tunda, akhirnya hanya mengaku ketika di hari kiamat. Allah sebutkan orang-orang yang bodoh, yang mereka menunda pengakuan dosa mereka pada hari kiamat kelak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menceritakan tentang para penghuni neraka, kata Allah, fa'tarafu bi dzambihim fasuqqal li ashabis sa'ir. Mereka pun mengakui dosa-dosa mereka, tapi celaka bagi penghuni neraka jahanam. Dalam ayat yang lain, mereka berkata, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bi dzunubina fahal ila khurujin min sabil. Mereka mengatakan dalam neraka jahanam, ya Rabb kami, engkau telah mematikan kami 2 kali, engkau telah menghidupkan kami 2 kali, fa'tarafna bi dzunubina, maka sekarang kami akui dosa-dosa kami. Fahal ila khurujin min sabil, apakah ada jalan untuk keluar dari siksa api neraka jahanam? Tidak ada jalan, karena mereka mengakui dosa-dosa mereka setelah kesempatan telah sirna. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.